Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, edisi Sabtu 4 Februari 2023. Bertapa. Kutipan dari Injil Markus bab 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Demikianlah sabda Tuhan. Sobat Katolikana, dalam hidup bermasyarakat, kata bertapa kerap kali memiliki makna konotasi yang kadangkala bermuatan klinik. Misalnya saja mencari ilmu kebatinan di gua-gua, di makam kerang empat, sampai dengan di tepi laut, dan sebagainya. Motif bertapa pun memiliki makna yang beragam, dari mencari kesaktian, kekayaan, pangkat, sampai mencari jodoh. Banyak sekali tujuan dan motif orang bertapa. Bahkan tata cara bertapa pun beragam, dari hanya sekedar berpuasa, mati raga, tidak tidur semalam suntuk, duduk bersila di gua-gua, bahkan sampai ada yang ekstrim menguburkan badan di dalam tanah. Namun, terlepas dari tata cara yang dipilih dan digunakan, motif sampai tujuan orang bertapa, manusia merindukan adanya kekuatan dari atas, yakni sebuah entitas yang melampaui pemahaman manusia. Dalam teologi, sang entitas itu adalah Allah. Dalam Gereja Katolik sendiri, bertapa dapat diartikan sebagai monakus, yang berarti tersendiri, menyendiri, atau orang yang hidup menyendiri, mengasingkan diri dari masyarakat ramai. Tujuan bertapa dalam Gereja Katolik adalah menjalani dan menghayati cita-cita Injili sebaik dan seradikal mungkin. Apakah sebetulnya cita-cita Injili itu? Intinya dapat dikatakan bersatu seerat-eratnya dengan Allah melalui Kristus, dengan menarik diri dari keramaian dan memasuki kesunyian. Kesunyian adalah sarana untuk memudahkan setiap orang bertemu dengan Tuhan. Seorang yang mengundurkan diri dari dunia dan sesama saudaranya, bukan karena ia tidak mau ambil pusing akan keselamatan mereka, bukan karena melarikan diri dari kenyataan, namun dengan kesadaran sepenuh untuk dapat bersatu dengan Kristus melalui doa. Sobat Katolikana, tantangan di era yang begitu sibuk saat ini, seringkali kita lupa bahwa kita membutuhkan waktu untuk berdiam diri dalam kesunyian, merecharge kembali energi batiniah kita dengan cara berdiam dan meninjau diri sendiri. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan gadget kita, dari waktu bangun sampai menutup hari dan menjelang tidur, disibukkan mencari kata-kata untuk diposting di sosial media kita. Sibuk mencari foto terbaik kita untuk dipajang dan dipamerkan dalam sosial media. Kita terlalu sibuk dan fokus terhadap masalah dan hal-hal yang menyerap energi kita, sehingga membuat kita tidak dapat beristirahat. Jadi, terkadang kita melupakan kebutuhan rohani kita untuk memberi makanan bagi jiwa dan roh kita.
Sobat Katolikana, dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan betapa Yesus dan murid-muridnya disibukkan oleh pelayanan sampai mereka tidak sempat makan dan beristirahat. Namun kemudian Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat di tempat yang sunyi. Sunyi bukan berarti jauh dari kebisingan, juga bukan berarti tempat atau lokasi yang angker. Namun kesunyian yang diminta adalah mengheningkan laku dunia kita dan memberikan waktu kita sejenak untuk bersatu bersama Kristus dalam keheningan. Berikan waktu 1 atau 2 menit untuk menjernihkan pikiran, menenangkan hati, mengevaluasi diri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan biarkan kita hanyut dalam kesibukan dan aktivitas kita, sehingga kita melewati kebersamaan dengan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kuangkat syukur atas hari yang telah terlewati. Namun betapa sibuknya diriku, sehingga aku tidak menyadari kebersamaan-Mu denganku. Maka kumohon, bantulah aku mampu menjeda dan berdiam diri untuk menyadari dan sungguh menghayati kehadiran-Mu. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk selamanya. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.